Selamat malam, perkenalkan nama saya Putih Yoga Saputra dari kelas TI 22E dengan nomor NIM 22416 226 20 12 10. Yang dimana di sini akan menjelaskan logistik dan rantai pasok sebagai salah satu syarat tugas dalam mata kuliah logistik dan rantai pasok. Baik, yang sebelum kita bahas ke logistik dan rantai pasok, saya akan menjelaskan latar belakang yang saya teliti pada PT Semen Gresik atau Persero Tbk merupakan produsen semen terbesar di Indonesia dengan kapasitas produksi yang signifikan dan pangsa pasar domestik sekitar 46%. Dan juga perusahaan ini memiliki anak perusahaan yaitu PT Semen Padang dan PT Semen Tonasa. Dengan berlokasi pabrik ini yang sangat strategis di Sumatera, Jawa, dan Sulawesi. Dan untuk logistik dan supply chain management pada PT ini, yaitu terdapat pada transportasi. Mereka menggunakan multimoda, yang dimana terutama truk dan kereta api dengan perbandingan biaya dan waktu yang sudah dianalisis secara detail. Dan dalam pergudangannya memiliki jaringan gudang penyangga yang sebesar lebih dari 20 lokasi strategis. Dan distribusinya juga didukung oleh ribuan distributor dan subdistributor hingga ke retail. Dan juga ada supply chain manajemennya, di mana supply chain manajemennya menjelaskan sedangkan untuk supply chain-nya atau SCM, PT Semen Gresik ini mengelolanya dalam tiga bagian utama. Yang pertama yaitu ada hulu atau upstream, di mana meliputi pengadaan bahan baku seperti batu kapur, tanah liat, gimsam, dan batu bara. Beberapa bahan seperti gimsam masih diimpor dari Thailand dan Australia. Dan untuk internalnya, yaitu termasuk proses produksi semen, baik basah maupun kering, dan juga manajemen kualitas berdasarkan standar ASTM dan SNI, serta penjadwalan produksi. Dan yang terakhir, hilir atau downstream, meliputi semua aktivitas distribusi ke konsumen akhir, yang dimana dikelola melalui pusat distribusi dan jaringan distributor yang sangat luas. Selanjutnya, ada warehouse management, yang dimana warehouse management ini meliputi jaringan gudang. Di PT Semen Gresik ini memiliki jaringan gudang penyangga yang sangat ekstensif. Sebagai contoh, gudang Bayalali di Solo memiliki kapasitas 91.200 sak dan gudang Ngadiluwi di Kediri berkapasitas 13.000 sak. Dan total kapasitas semua gudang mencapai ratusan ribu sak, berfungsi sebagai buffer stok untuk menyeimbangkan fluktuasi permintaan. Fungsi strategis gudang, yaitu gudang-gudang ini tidak hanya untuk penyimpanan, tetapi juga berfungsi dan rantai pasok yang efisien. Pengiriman barang tepat waktu dengan biaya distribusi yang terkendali tercapai melalui efisiensi rantai pasok, yang dimana manfaatnya tidak hanya dirasakan oleh produsen dan distributor, tetapi juga oleh konsumen yang menerima barang dengan harga stabil. Stabilitas pasar dan daya beli masyarakat dapat terjaga melalui rantai pasok yang efisien. Dan juga sebagai point of distribution yang mempercepat pengiriman ke daerah mendukung strategi level production dengan menyimpan kelebihan produksi di saat permintaan rendah dan juga memastikan ketersediaan produk di seluruh wilayah Indonesia dari Sabang sampai Merauke. Untuk selanjutnya yaitu ada strategi inventory management. Strategi inventory management pada PT Semen Gresik ini menggunakan pendekatan peramalan permintaan dengan metode trend analysis menggunakan software Minitab, yang dimana mereka membandingkan dua strategi utamanya, yaitu level strategi, yang dimana bertujuan untuk mempertahankan produksi konstan, kelebihan disimpan sebagai persediaan, biaya terutama berasal dari biaya penyimpanan,
Dan juga yang kedua ada overtime strategi, menambah jam kerja untuk memenuhi permintaan, tetapi biayanya sangat tinggi, mencapai 1,19 miliar per tahunnya. Dan contoh data nyatanya berdasarkan data jurnal pada tahun 2010 terlihat jelas kesenjangan antara permintaan dan produksi. Contohnya pada laporan tersebut ada di bulan Juli, di mana permintaannya 2.031.076 ton, yang diproduksi hanya 827.634 ton. Dan sedangkan bulan November permintaannya 1.837.341 ton dan hanya diproduksi 379.381 ton. Di mana data ini menunjukkan betapa kritikalnya peran inventory manajemen dan strategi distribusi untuk memenuhi permintaan pasar. Selanjutnya ada storage dan layout warehouse, yang di mana tata letak dan strategi penyimpanan layout gudang PT Semen Gresik didesain berdasarkan kedekatan dengan pasar, yang di mana gudang ditempatkan di lokasi strategis dekat pusat konsumen, dan kapasitas disesuaikan dengan kebutuhan regional, di mana setiap gudang memiliki kapasitas yang berbeda-beda sesuai dengan potensi pasar di wilayah tersebut. Selanjutnya, dukungan untuk packing plan, di mana seperti di Dumai dan Sorong yang berfungsi untuk mempercepat distribusi ke wilayah timur Indonesia. Dan selanjutnya ada pengembangan infrastrukturnya, yang di mana perusahaan terus berinvestasi dalam pengembangan gudang dan packing plant, seperti pembangunan packing plant di Sorong atau Papua dengan kapasitas 600.000 sak per tahunnya, dan juga pabrik pengepakan di Dumai dengan kapasitas 300.000 sak semen kantong dan 450.000 ton semen curah per tahunnya. Baik, untuk kesimpulan pada laporan ini yaitu dapat disimpulkan bahwa PT Semen Gresik telah membangun sistem logistik dan SCM yang komprehensif dan terintegrasi meskipun masih terdapat tantangan dalam penyeimbangan permintaan dan produksi. Dan rekomendasi dan pengembangan pada jurnal tersebut ini yaitu penerapan just in time atau JIT untuk mengurangi biaya persediaan, vendor management inventory atau VMI untuk optimasi stok bersama pemasok, dan juga optimasi transportasi kereta api yang terbukti lebih efisien dibanding truk. Penerapan teknologi informasi untuk integrasi data yang lebih real time di seluruh rantai pasoknya. Sekian, terima kasih. Mohon maaf bila ada salah kata.